Shalom. Puji Tuhan, mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-41 mulai. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang cara hidup jemaat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, karena ini saling melengkapi. Dikatakan bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus, kemudian memberi diri mereka dibaptis, dan ada sekitar 3.000 jiwa pada waktu itu. Mereka semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dikatakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan melihat pola di dalam jemaat mula-mula, yaitu mereka diajar para rasul. Kemudian yang kedua, mereka itu selalu bertekun dalam beribadah, dalam persekutuan. Dan yang ketiga, mereka itu mempunyai kesadaran bahwa mereka adalah satu anggota tubuh, sehingga mereka itu satu dengan yang lain hidup dalam kemurahan hati. Ya. Kalau kita lihat sebentar di dalam pasal yang keempat, lihat ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak orang pun yang berkata bahwa satu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lihat polanya sama, kalau kita perhatikan
mereka itu satu tubuh dan mempunyai kemurahan. Mereka selalu bertekun dalam beribadah, ya, dan mereka diajar para rasul. Kalau kita lihat juga sebentar, kita lihat pasal yang kelima ayat yang ke-12, di sini juga sama. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 dan 16 nanti kita akan bahas terakhir. Mari kita lihat sekarang ayat per ayat dari pasal yang kedua. Setelah mereka ditambahkan jumlah mereka, maka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Nah, kelemahan dari gereja zaman sekarang ini adalah banyak gereja tidak mengakui dan tidak diajar dan tidak memberi kesempatan para rasul mengajar. Ya. Padahal kalau di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 20 di sana kan dikatakan bahwa dasar dari gereja itu adalah pelayanan rasul dan nabi. Ya. Jadi kalau dasarnya saja itu tidak benar, maka pembangunan selanjutnya itu pasti juga tidak benar. Ya. Kalau dasarnya tidak kokoh, maka bangunan itu juga tidak akan kuat. Jadi tidak bisa tidak, gereja itu harus dilayani atau pernah dilayani oleh seorang rasul. Ya. Yang akan mengajar, yang akan membangun jemaat tersebut. Nah, mereka bertekun dikatakan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu diajar oleh para rasul. Nah, para rasul itu seperti yang kita pernah bahas, Petrus dan Yohanes itu dikenal sebagai orang yang tidak terpelajar. Ya, tetapi mereka adalah orang yang dikenal selalu bersama dengan Yesus. Lihat bahwa pendidikan atau titel itu tidak diutamakan. Walaupun Anda harus perhatikan, saya tidak mengatakan tidak perlu. Tetapi tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah kebersamaan mereka, pengalaman mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang diutamakan oleh pengajar yang dibutuhkan gereja adalah apakah orang itu pernah ikut seorang mentor, bapak rohani, setia dan menerima impartasi pengurapan dari bapak rohani tersebut. Jadi bukan soal pandainya, orang pandai banyak. Tetapi orang yang mau setia kepada seseorang, ya, orang yang mau merendahkan diri kepada seseorang, orang yang bertekun untuk terus ikut akan seseorang yang dianggap memang mempunyai sesuatu atau secara gampang mempunyai pengurapan yang diinginkan, maka orang tersebutlah yang akan sungguh-sungguh mampu membangun gereja Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dikatakan.
Kemudian ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bahwa mujizat dan tanda-tanda ajaib yang diadakan oleh para rasul itu mendatangkan rasa takut kepada jemaat yang dipimpinnya. Artinya rasa takut kepada Tuhan. Kenapa? Ketika mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi, bukankah orang yang melihat atau bahkan mengalami itu akan mempunyai kesadaran yang lebih akan kehadiran Tuhan? Kalau hanya ngajar dan ada sesuatu yang terjadi, mungkin kita mengaminkan, tetapi secara jujur, bukankah kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan yang nyata? Sehingga kalau Tuhan tidak pernah kita rasakan kehadirannya, maka secara otomatis roh takut akan Tuhan tidak akan pernah menguasai kehidupan jemaat. Musa ketika bertemu dengan Tuhan, baru roh takut akan Tuhan menguasai hidupnya. Yesaya ketika melihat kemuliaan Tuhan, baru rasa takut itu menyelimuti kehidupannya. Petrus ketika melihat demonstrasi mujizat yang Yesus adakan di laut, dengan memberikan mujizat ikan, tangkapan ikan yang begitu banyak di siang hari, langsung Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Nah, gereja tidak bisa hanya diajar tentang takut akan Tuhan dan supaya mempunyai takut akan Tuhan, kalau jemaat tidak pernah mengalami langsung kehadiran Tuhan di hadapannya. Atau dengan kata lain, jemaat tidak akan punya rasa takut akan Tuhan kalau hadirat Tuhan tidak pernah dinyatakan di dalam gereja di mana kita beribadah. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita lihat beberapa gereja di dalam memuji Tuhan itu bukannya bersukacita loh, tapi liar. Tidak ada rasa hormat akan Tuhan. Tidak ada rasa hormat akan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah dinyatakan di dalam gereja tersebut. Ya. Ketika kita mungkin pernah dibangunkan Tuhan untuk berdoa dan kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita pernah mengalami jamahan Tuhan dan kita menerima mujizat kesembuhan. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab dengan nyata doa kita persis seperti apa yang kita doakan. Sehingga kita sadar bahwa ini memang Tuhan. Maka rasa takut akan Tuhan itu akan menguasai kehidupan kita. Di sini lihat ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bahkan ketika dosa dihukum sedemikian rupa, Ananias dan Safira ya, yang menipu Roh Kudus dan kemudian kedua-duanya dibunuh, mengalami kematian, jemaat takut akan Tuhan. Nah, seharusnya lah seperti yang kita pernah bahas minggu lalu bahwa hal yang seperti ini seharusnya kita doakan. Supaya itu terjadi lagi. Dan terjadi secara konsisten di dalam gereja kita. Ya. Banyak orang kecewa kepada gereja. Banyak orang kecewa kepada pendeta. Lepas siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, karena ada kalanya pendetanya yang benar, jemaatnya yang salah. Ada kalanya pendetanya yang salah, jemaatnya yang benar.
Tetapi lebih daripada itu ingat, jaga hati supaya tidak kepahitan, jaga hati supaya tidak menghakimi dengan serampangan. Ada satu Instagram ya, kalau Anda perhatikan Anda mungkin sudah ada banyak yang tahu. Instagram itu hanya mengkritik hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja. Iya, benar banyak yang salah ya. Pendeta banyak yang salah, gereja banyak yang salah dan dikritik. Tetapi kalau saya perhatikan kemudian Instagram ini di hadapan orang yang membuat Instagram ini, saya tidak pernah dia mengatakan pendeta ini benar, gereja ini benar. Nah, hati-hati ketika kita mengkritik, mungkin 1, 2, 3 hamba Tuhan, jangan sampai ketika kita mengkritik ini kemudian kita mempunyai karakter ya, kebiasaan mengkritik sehingga kita tidak pernah bisa melihat kebaikan hamba Tuhan atau gereja tertentu. Hati-hati di sini. Ya. Ini satu Instagram ini bahkan sampai dalam taraf seperti itu. Tidak ada yang benar di matanya. Ya. Kalau tidak ada yang benar berarti kan dia sudah mentuhankan dirinya sendiri. Ya. Nah, hati-hati zaman sekarang banyak juga simpang siur berita yang terjadi. Kita percaya kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya. Semoga perang dunia ketiga belum terjadi. Tapi kalau kita lihat kejadian sekarang, kok enak ya, setelah Iran membombardir seperti itu kemudian dikatakan kami selesai, jangan sampai Israel membalas kami. Loh, kok enak ya, itu bukan 300 donat loh, 300 rudal. Satu aja dijatuhkan ke Pamekasan, enggak tahu hasilnya seperti apa kan. Ya, ini 300. Dan kemudian mengatakan kami selesai ya, jangan balas, kan enggak bisa. Apalagi kan orang Yahudi hanya sebagian kecil yang Kristen. Yang menganut ampuni musuhmu, doakan dan berkati. Orang Yahudi sekarang kebanyakan masih menganut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Dan orang Israel sudah mengatakan kami akan membalas. Walaupun antek-antek kami melarang, kami akan balas. Memang itu falsafah hidupnya. Ya. Dan kalau membalas, semua negara berperang. Ini perang dunia ketiga. Baiklah, Indonesia tidak ikut-ikut. Pak, Indonesia jauh. Sama seperti COVID kan dulu ya, mesti jauh. Tapi kan udara dari bum. Bukankah udara juga akan menjadi rusak? Bukankah akan terjadi banyak penyakit kalau sudah seperti itu? Nah, yang saya mau bawa kembali dengan keadaan yang seperti ini. Bukankah begitu perlunya kuasa Tuhan itu terjadi, dialami dan menaungi kita semua? Ya. Belum bicara ekonomi kan? Tetapi dalam hal ekonomi pun ketika kita nantinya kekurangan makanan, ingat Tuhan pernah membuat mujizat ya. Dia memberikan hamburger kepada Elia setiap hari, pagi dan sore. Jadi pelajari itu, miliki iman bahwa Tuhan tidak pernah lupa cara membuat mujizat. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saya lompat sebentar ke pasal yang keempat. Lihat ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus
dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Lihat ini loh kehidupan para rasul, mereka hidup dengan kuasa Allah. Bahkan untuk memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, itu butuh kuasa yang besar. Ya. Bukan hanya sekedar menceritakan, tetapi kehidupannya sendiri harus penuh dengan kuasa Allah. Lihat ini kan sangat sederhana, hanya bersaksi kok. Tetapi dikatakan dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya bersaksi, hanya mengatakan, kamu harus tahu Yesus itu sungguh-sungguh bangkit loh. Di hari yang ketiga setelah dikubur 3 hari, di hari yang ketiga dia bangkit. Lo hanya untuk mengucapkan hal yang seperti ini, yang akan membawa dampak orang bisa percaya, itu butuh kuasa yang besar. Dan bagaimana untuk memperoleh kuasa yang besar? Tidak ada cara lain, harus dikenal seperti Petrus dan Yohanes dikenal orang banyak. Yaitu mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Kita apakah selalu bersama-sama dengan Yesus? Saya kembali mau ingatkan, berapa jam sehari kita berdoa? Lebih daripada itu, setelah berdoa, apakah kita terus terhubung dengan Tuhan sepanjang hari itu? Ataukah setelah berdoa, baiklah 1 jam, kemudian kita lupa sama sekali dengan Tuhan, kita sibuk sepanjang hari, melakukan kegiatan kita, nanti malam baru ingat Tuhan lagi. Banyak orang yang hidupnya seperti ini sehingga ya kuasa dari Tuhan tidak nyata dalam kehidupannya. Yang Tuhan inginkan adalah kita punya disiplin doa, iya bagus. Tetapi setelah itu pun seharusnya lah pikiran kita itu selalu terhubung dengan Tuhan. Artinya merenungkan firman, ingat Tuhan, sadar akan Tuhan sepanjang hari itu. Baru kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan untuk hal yang sangat sederhana, bersaksi bahwa Yesus baik, bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, butuh kuasa yang besar. Dikatakan, butuh kuasa yang besar. Ya. Nah kita kekurangan ini di banyak gereja. Ya. Orang yang pandai berbicara, pandai berkhotbah banyak sekarang. Anak-anak muda yang bahkan kapan sekolah Alkitabnya atau bahkan tidak pernah sekolah Alkitab, begitu pandainya berkata-kata. Begitu pandainya mengulas firman. Tetapi mereka kekurangan ini yang disebutkan dalam Alkitab. Kuasa yang besar. Ini mereka kurang. Nah, kemudian kita lihat kembali Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Ingat doa dari para rasul dan orang percaya di pasal yang keempat. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Bukankah itu yang didoakan? Bagaimana dengan doa dari gereja? Kita sampai hafal bahkan itu paling sering dan doa yang cukup singkat, padat dan diinginkan oleh kita semua. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah gerejamu Tuhan. Berkati anak-anak kami. Tidak ada variasinya, pokoknya berkat. Ya. Tetapi para rasul, orang percaya tidak. Doanya adalah ulurkan tanganmu Tuhan. Sembuhkan orang sakit. Adakan tanda-tanda ajaib. Adakan mujizat-mujizat. Gereja harus berdoa
seperti ini kembali. Anda bisa bayangkan orang sakit disembuhkan di gereja. Anda bayangkan orang-orang mendapatkan jawaban setiap kali datang ke gereja. Maka gereja mau tidak mau seperti ayat-ayat yang kita bahas. Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa. Ya. Ayo sungguh-sungguh kita berdoa untuk hal ini. Saya berharap kita semua akan mempunyai pengalaman untuk melayani orang-orang yang butuh pelayanan Anda. Ya. Saya tadi juga di WA, tidak tahu dia dapat dari mana, dia memperkenalkan diri dari Madiun. Dan dia katakan, Bapak bisa mendoakan suami saya. Suami saya dikatakan dulu pernah dipelet orang. Waktu SMA juga pasang susu. Sekarang bipolar. Sekarang harus minum obat dokter untuk menenangkan dirinya. Dan yang lebih parah lagi tidak bisa bekerja. Ya. Saya akan sedih dikatakan. Saya akan sedih menghadapi suami yang seperti ini. Ya. Dan dia katakan kita bisa ketemu Pak. Bisa, tapi saya katakan saya ini tidak bisa. Untuk orang terus datang dari Madiun ke Pamekasan. Bu, saya jauh, saya bilang. Bagaimana Pak kalau ketemu di Surabaya? Nah, akhirnya saya carikan pelayanan saya nanti di Surabaya, saya akan ketemu dia dengan suaminya untuk mendoakan. Tetapi yang saya mau tekankan dari kesaksian ini, sidang jemaat, ingat banyak orang butuh pertolongan. Ayo berdoa setiap hari seperti para rasul dan orang percaya mula-mula ini. Tuhan ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Gereja butuh hal ini. Cukup gereja main-main. Saya dari awal ketika bangun gereja ini ditanya, tidak pakai lampu sorot, tidak pakai lampu disko. Saya katakan enggak. Saya mau membangun gedung gereja yang orang akan tahu dan merasa bahwa mereka pergi ke gereja. Ya. Bukan pergi ke diskotik, bukan pergi ke gedung bioskop, bukan. Tapi ke gereja. Nah, hal seperti ini yang harus dikembalikan di gereja kembali. Gedung gerejanya, suasananya, suasana gereja. Dan kalau memang ini gereja yang hidup, maka harus ada kuasa Allah yang didemonstrasikan. Ya. Harus ada kuasa Allah yang didemonstrasikan. Selama di gereja tidak pernah Tuhan menyembuhkan orang sakit, tidak pernah ada pengusiran setan, tidak ada jawaban-jawaban doa, karunia-karunia roh tidak pernah dimanifestasikan, saya mau katakan, itu bukan gereja yang diinginkan Tuhan. Itu bukan gereja yang diinginkan Tuhan. Ya. Saya untuk mendoakan orang ini, kita janjian di sebuah tempat di mana saya sorenya akan melayani. Dan saya pamit ke yang punya rumah, yang punya PD, saya pinjam tempat ya untuk mendoakan orang pelepasan. Dan orang yang punya rumah katakan, ya Pak silahkan, tapi setelah itu doakan lagi rumah saya ya Pak ya, bersihkan lagi. Takutnya setannya yang diusir tinggal di rumah tersebut. Ya. Tetapi mari kita lihat bahwa ayo gereja butuh untuk bergerak semuanya. Saya sungguh ingin mendengarkan kesaksian Anda punya pengalaman menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan. Dan saya berharap juga Anda ketagihan untuk melakukan lagi dan lagi. Ya. Nah, pelayanan rasul
bahwa tanpa pelayanan rasul dan nabi, gereja tidak akan pernah bisa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah setiap waktu. Ya. Karena rasul dan nabi kelebihan dari 3 jawatan yang lain. Bahwa rasul dan nabi itu akan membawa hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Dimanapun rasul dan nabi itu ada, maka hadirat Tuhan dalam satu tempat itu akan nyata kehadiran Tuhan. Ya. Oleh karena itu sangat menyedihkan kalau ada gereja yang tidak mengakui lagi pelayanan kerasulan dan kenabian, bahkan menolak rasul dan nabi, sangat menyedihkan. Gereja itu pasti gereja yang kering, gereja yang agamawi. Bisa banyak. Ya. Orang yang hadir, oh bisa. Kalau hanya ngimpunkan orang itu gampang. Tetapi mari kita lihat, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Sidang jemaat, persekutuan atau gereja yang dipimpin oleh rasul atau nabi, itu tidak semua orang suka dan merasa nyaman. Dosa akan ditegur, kita akan diajar untuk bertumbuh, untuk dibaharui terus menerus. Dan yang namanya perubahan kan tidak enak kan? Rasul dan nabi akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk membuat gereja itu bergerak, dan ini kan tidak nyaman. Sehingga di sini dikatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Bukan satu kebetulan ada orang-orang yang mampir di gereja ini ketika 1-2 kali kemudian sudah pindah ke gereja lain. Kenapa? Tidak semua orang bisa merasa enak dengan hadirat Tuhan. Tidak semua orang bisa merasa enak dengan firman yang menghunjam ke hati mereka. Oleh karena itu banyak gereja sekarang tidak memberitakan firman. Kita dipimpin oleh motivator-motivator. Ya. Banyak. Beberapa orang, baik dari Samarinda, baik di Jakarta, mengeluhkan pada saya bahwa kok banyak ya Pak ya sekarang gereja-gereja bahkan yang saya datangi itu kok ajarannya motivator, bukan ayat per ayat yang dibahas, tetapi kata-kata motivasi dikatakan. Loh memang zamannya seperti itu. Ya, memang zamannya seperti ini. Sehingga jangan heran bahwa tidak ada roh takut akan Tuhan. Jemaat bisa ditambah? Oh bisa. Kalau Anda mendengar kesaksian dari Rasul Catherine Crick, ya, dia mempunyai gereja, dia memimpin gereja disebut gereja taman karena dia ibadahnya di taman. Ini di Amerika, jadi bebas beribadah. Tahun pertama dikatakan 20 orang. Tahun kedua 15 orang. Tahun ketiga jadi 10 orang. Bahkan dikatakan sering kali saya hanya dengan asisten saya. Tidak ada yang hadir. Padahal untuk di taman kan mereka bawa sound system segala macam, ngatur. Kemudian dibongkar lagi, dibawa. Padahal saya mendapatkan nubuatan, dia katakan. Dari Bapak rohani saya, bahwa Tuhan tetapkan saya seorang rasul.
Saya dinubuatkan untuk mempengaruhi bangsa-bangsa. Tetapi dari jemaat yang saya pimpin 20 orang setiap tahun bukannya bertambah. Tetapi berkurang 5. Mungkin yang kalau punya jemaat ribuan orang, 5 orang, alah hanya 5, ya kan? Tapi kalau 20 orang kurang 5 itu kan terasa sekali. Ya. Tetapi dia katakan, tetapi saya semangat. Hanya satu saja yang bikin saya semangat, dia katakan. Asistennya yang bertobat gara-gara pelayanan dari Rasul Catherine ini. Mengatakan, khotbahnya bagus, khotbahnya sangat memberkati saya, dia bilang. Gara-gara perkataan satu orang ini saja. Setiap saya selesai khotbah, selalu orang ini memuji saya. Itu yang menguatkan saya untuk terus pelayanan, dia bilang. Sampai tiba-tiba dia katakan, dalam pelayanannya, orang kemudian mengalami manifest, setannya itu muncul dari ke permukaan. Artinya orang yang tidak pernah sadar bahwa dirinya terikat, tiba-tiba manifest. Kebetulan itu disiarkan lewat YouTube. Dan mulai itu Tuhan tambahkan. Dan dia katakan, seandainya saya berhenti ketika setiap tahun berkurang, saya tidak akan mengalami janji Tuhan itu. Dia bilang, bukankah butuh ketekunan kembali? Tetapi yang saya mau tekankan, saya ingat perkataan dari hamba Tuhan dulu sering ke sini. Sekarang sudah saya tidak tahu kemana. Bapak Adi Putra, dia mengatakan begini, gereja yang bergerak dalam kenabian, kalau saya perhatikan, itu kok selalu lebih kecil lah. Mau sehebat apapun, tidak bisa kalau mau bergerak dalam kenabian yang murni, dia bilang, sukar untuk menjadi gereja yang besar. Kenapa? Orang merasa tidak enak. Ketika mendengar firman yang disampaikan, itu sepertinya disindir, sepertinya ditegur, sepertinya firman itu sengaja dihantamkan ke dirinya. Dia bilang. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Itulah pelayanan kenabian. Tanpa kita ditegur langsung, bagaimana mungkin kita akan berubah? Bahkan Tuhan Yesus pun bisa mengatakan kepada Petrus, hai engkau. Ya, iblis, dikatakan iblis kok Rasul Petrus kan ketika ikut Yesus. Lihat bahwa memang gak enak, tetapi itu yang mengingatkan, itu yang akan mengubahkan kita kalau kita mau diubah. Ya. Untuk apa kita mendengarkan firman yang tidak pernah kena pada kita? Kan menghabiskan waktu kan? Menghabiskan waktu. Saya paling senang kalau firman itu kena menghantam kepada saya. Sehingga saya tahu apa yang harus diubahkan dalam kehidupan saya. Ya. Nah, lihat di sini ayat 13 kembali. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Saya dan istri saya ingat awal-awal pelayanan dilayani oleh nabi-nabi yang kita undang. Ya. Itu sebelum ibadah saya dan istri saya selalu mikir dosa apa ya yang masih ada. Daripada ditegur di depan jemaat kan. Jadi ngakui dulu di hadapan Tuhan. Kan kalau Tuhan sudah ampuni kan tidak mungkin diungkit lagi kan di ibadah. Ya. Tetapi ini kan gaya hidup seperti ini kan seru kan. Jadi kita sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan hadir itu loh. Sehingga roh takut akan Tuhan menguasai hidup kita. Sama di sini. Orang yang tidak mau berubah, di sini dikatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri pada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau berubah dan tidak mau diubahkan. Lebih baik jauh aja. Lihat aja lah, lihat ya, nyenengi juga ada mujizat. Tapi tidak senang kalau ditegur. Kalau dosa-dosa kita itu disingkapkan. Tidak mau. Sehingga mereka jarak jauh. Ya kan? Mereka jarak jauh. Mereka tidak masuk dalam kumpulan, mereka lihat dari jauh. Sidang jemaat.
Ini model orang yang tidak mau berubah. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lihat bahwa mereka itu selalu berkumpul dikatakan. Selalu berkumpul, selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Sama di dalam pasal yang keempat juga dikatakan ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi mereka segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka selalu berkumpul, mereka selalu beribadah, bahkan dikatakan di pasal yang kedua tadi bahwa kadang perkumpulan ibadah itu bagi mereka itu merasa kurang. Sehingga mereka kumpul lagi di rumah bergilir dikatakan. Ya. Mereka setiap hari ada persekutuan. Wow, itu kan luar biasa. Seringkali orang Kristen zaman sekarang puas hanya ibadah seminggu satu kali. Ya. Tidak ada orang ibadah satu kali itu mengharapkan kita bertumbuh kerohanian kita. Kan disebut latihlah dirimu beribadah. Anda bisa bayangkan olahraga seminggu sekali? Ya. Anda tidak akan pernah menikmati kemajuan atau hasil dari olahraga itu. Yang ada hanya sakit. Ya kan? Badan sakit ya sampai 3 hari, kemudian enak hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Kemudian mulai lagi olahraga kan seminggu sekali. Sakit lagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah enak, 5, 6, 7 enak, mulai lagi satu. Sakit lagi, seperti itu. Seringkali orang ibadah seminggu sekali. Gampang tersinggung. Padahal belum tentu pendetanya itu sengaja nyampaikan firman yang nyinggung dirinya. Tapi gampang tersinggung. Kenapa? Ya itu gampang sakit. Latihan seminggu sekali itu gampang sakit. Ya. Kenapa kok tidak tiap hari? Bayangkan Anda ditegur anak aja ya kalau dipukul tiap hari. Kan bahkan mau dipukul rotan pun mungkin dibuka bajunya. Tidak apa-apa sudah biasa. Ya kan? Coba Anda punya anak, salahkan tiap hari pukul tiap hari. Itu anak jadi kebal loh. Ya, tenang. Ya. Saya tidak berharap kita kemudian alah firman apa aja kebal. Bukan seperti itu. Tapi artinya ketika kita ditegur firman kita selalu mau berubah. Ya, tidak sakit hati. Ya. Tidak sakit hati. Nah, di sini kita lihat. Mereka selalu berkumpul, beribadah dalam pengajaran para rasul. Kemudian semuanya murah hati. Bahkan kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa mereka menjual milik mereka, bahkan rumah mereka, tanah mereka, untuk dibagi-bagikan kepada saudara yang lain yang tidak mampu. Sehingga dikatakan tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Artinya kan begini kan, bahwa mereka itu peka kepada kebutuhan saudara-saudara seiman. Yang itu kekurangan.
Saya jual rumah saya aja. Kemudian diserahkan hasilnya kepada para rasul dan untuk dibagi-bagikan. Kehidupan berjemaat seharusnya peka. Pernahkah Anda ketika hujan atau gerimis misalnya, kemudian lihat saudara seiman Anda jalan, lupa bawa payung, Anda naik mobil. Pernahkah Anda mengatakan, ayo ikut saya antarkan. Pernahkah? Ataukah kita menghibur diri, alah palingnya nanti cari beca. Oh iya cari beca, tapi kan belum tentu ada beca ketika masih hujan. Bahkan kemudian ketika sudah dapat beca pun kan sudah basah. Kan lebih enak ketika keluar dari gereja ini yang bawa mobil kemudian ayo ikut saya antarkan. Jangan mengatakan pada saya, antar enggak ya nanti mobil saya basah, nanti mobil saya kotor. Jemaat mula-mula tidak seperti itu. Orang-orang yang miskin tidak minta-minta kepada jemaat yang kaya, tetapi mereka yang kaya yang punya sesuatu untuk dibagikan, dikatakan mereka jual, kemudian mereka cukupi itu. Sidang jemaat. Tidak bisa kita mengharapkan saya mau peka suara Tuhan, saya ingin dengar suara Tuhan. Tapi ketika Anda melihat saudara seiman Anda kehujanan, Anda naik mobil dan Anda tidak tertarik untuk menawari, jangan harap Anda mendengar suara Tuhan. Jemaat mula-mula, mereka peka kepada kebutuhan yang lain. Enggak, saya enggak mau direpotkan. Anda bukan anggota tubuh kalau sudah seperti itu. Anda bisa bayangkan kaki luka dan tangan enggak mau membalut. Biarlah kering-kering sendiri. Ya. Atau Anda mau katakan tangan ke tangan, saya bantu doa supaya perban dari surga turun dan membalut. Tetapi bukankah ini yang ada yang kita lihat? Apalagi misalnya kita bawa Mercy. Kemudian ada yang sudah becek-becek kan? Maukah membuka mobil kita? Ayo Bu, Pak. Ya, saya ikut saya aja. Nanti kehujanan, nanti sakit. Ikut saya antar. Kan apalagi kalau sudah seperti itu ya belum nyampe berhenti di restoran. Diajak makan bareng kan. Loh kalau sudah beli Mercy masa tidak kuat. Neraktir. Ya belum tentu setahun sekali kan. Ya. Loh Pak hujannya kan 4 bulan Pak dalam setahun. Masa mau neraktir 4 bulan? Yuk sidang jemaat, jangan harap mendengar suara Tuhan kalau Anda melihat kebutuhan yang di depan mata, Anda pura-pura tidak tahu. Ya. Mari kita pikirkan kehidupan berjemaat kita bagaimana. Ya. Ketika saudara seiman kita kesusahan untuk pergi ke gereja. Bagaimana? Apakah kita ingat misalnya, tidak usah diminta tolong. Aduh, si A itu kan jauh sekarang hujan. Aku telepon aja lah, aku perlu jemputan atau enggak. Ya. Pernahkah itu dipikirkan? Kan kita anggota tubuh. Ya. Kan kita anggota tubuh. Banyak hal yang butuh dibenahi. Banyak hal yang butuh dibenahi. Kita menginginkan mujizat-mujizat terjadi seperti jemaat mula-mula. Tetapi gaya hidup kita bagaimana? Apakah kita rajin beribadah? Kemudian dalam beribadah itu, sudahkah kita peka melihat kebutuhan dari saudara seiman kita? Sudahkah kita peka? Saya bahkan mau katakan, ketika Anda memberi persembahan di belakang persembahan sukarela, ya itu istri saya yang pegang. Dan saya katakan pada istri saya, kamu punya hak untuk pakai itu. Tapi istri saya tidak pernah pakai. Itu dibagi-bagikan kepada jemaat yang membutuhkan oleh istri saya.
itu dibagi-bagikan. Sungguh kami hanya hidup dari perpuluhan. Dan Anda tahu tidak semua jemaat memberi perpuluhan. Dan tidak semua jemaat jujur dalam memberi perpuluhan. Tetapi kami mencukupkan diri untuk hidup dari itu. Bukankah dari papi almarhum persembahan 2 kali, bahkan kadang 3 kali. Tetapi ketika saya menggembalakan, saya katakan 1 kali aja. Yang keduanya biarkan di kotak siapapun yang akan memberi. Jadi tidak terpaksa. Itu pun istri saya tidak pakai. Itu hanya untuk tambahan memberi kepada jemaat yang lain atau kepada orang-orang di luar gereja yang membutuhkan. Sidang jemaat, kehidupan yang seperti ini peka, orang ini butuh pertolongan saya, pemberian saya. Itu akan membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Itu akan menambah kepekaan kita dalam mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu ketika saya di Jakarta, saya tidak meremehkan puasa. Tetapi orang yang saya layani ketika duduk di dekat saya, dia katakan, Pak Yusak, ini lagi puasa ya. Puasa berapa hari Pak? Saya katakan enggak, saya tidak puasa. Kenapa? Saya duduk dekat Pak Yusak ini hadirat Tuhannya terasa sekali. Dia bilang, saya tidak puasa. Saya bilang. Tetapi gaya hidup setiap hari yang dipenuhi dengan belas kasihan, dengan kesadaran akan Tuhan, itu yang akan membuat hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya dikatakan. Ayat yang ke-34 dari pasal yang keempat. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bahwa mereka memberi dan mereka tidak curiga loh kepada pemimpin mereka, kepada para rasul. Bayangkan ini hasil penjualan tanah loh. Ya, semuanya diletakkan di bawah kaki para rasul. Artinya mereka percaya kepada pemimpin rohaninya. Kalau tidak percaya, tidak mungkin diletakkan di kaki para rasul. Nah, ada satu orang yang disebut Barnabas di sini melakukan hal yang sama, yaitu menjual tanahnya dan memberikan semua hasil penjualannya itu. Ternyata lihat bahwa ketika kita peka akan kebutuhan orang lain, ketika kita berinisiatif untuk mencukupi, untuk menolong, menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan, itu membawa peningkatan dalam pelayanan kita. Barnabas hanya seorang yang memberikan tanahnya awalnya, hasil penjualan tanahnya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Barnabas juga menjadi rasul. Dia melayani bersama dengan Paulus. Bahkan lihat kepekaan dari Barnabas. Siapa sih yang menghiraukan Paulus dalam pelayanan awal-awalnya? Tidak ada, bahkan dicurigai. Para rasul yang lain tidak percaya kepada Paulus. Barnabas yang sudah terbiasa memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan. Yang rela menjual tanahnya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang. Dia mampu melihat Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan. Ini aset bagi kerajaan Allah. Ini harus direkrut. Ini harus dibarengi. Ini harus didampingi. Dan kita tahu hasilnya. Paulus menjadi rasul yang terbesar. Jangan lupakan pelayanan Barnabas.
Barnabas yang berinisiatif untuk mengajak Paulus, mendampingi Paulus dalam pelayanan. Bahkan orang-orang di satu daerah kan menganggap Barnabas itu Sius, ya kan? Paulus siapa pokoknya, pokok Barnabas Sius. Artinya, bukankah pada waktu itu orang melihat bahwa Barnabas adalah orang yang punya otoritas, berwibawa. Tetapi ingat, pelayanan Barnabas ini pertama kali disebut. Dia memperhatikan ada orang-orang yang membutuhkan dari dia. Dan dia cepat untuk mencukupi kebutuhan orang-orang tersebut. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih saya kok tidak pernah dengar suara Tuhan? Kenapa orang lain diberkati seperti itu, dipakai Tuhan seperti itu, kok saya enggak? Pernahkah kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang seharusnya kita bisa layani? Oh, hal yang kecil akan membawa kita kepada pelayanan yang besar. Ya. Nah, di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jemaat mula-mula dipimpin oleh rasul-rasul yang seperti ini, di antaranya Rasul Petrus. Dengan kuasa yang besar dikatakan, ya tadi kita baca, dengan kuasa yang besar. Para rasul melayani, bersaksi, mengadakan mujizat. Dan kita lihat di sini sekarang mujizat yang dikerjakannya secara nyata. Bayangan Petrus saja itu bisa menyembuhkan. Bahkan pada akhirnya orang-orang di luar kota pun yang sakit dibawa. Ya, di mana Petrus berada. Mereka dibawa. Saya tetap mengharapkan ya bahwa satu saat bahkan orang-orang Surabaya pun akan beribadah di tempat ini. Oleh karena itu saya selalu katakan, kapan jalan tol ya? Kapan jalan tol? Karena kalau jalan tol sudah dibuat di Madura kan berarti dari Suramadu ke tempat ini kira-kira 1 jam. Padahal kalau orang Surabaya cari makan dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat atau sebaliknya, itu kan 1 jam lebih kan. Cari makan aja bisa kok. Ya, apalagi cari hadirat Tuhan kan. Jangan katakan, wah ini Pak Yusak menghayal. Tidak. Saya percaya ini keinginan yang Tuhan tanamkan dalam hati saya. Bahwa satu saat orang-orang akan berdatangan ke tempat ini. Mungkin Anda mengatakan, alah beberapa tahun ini berkurang, wah pindah ke gereja yang lain. Berarti bukan bagiannya di sini. Nggak usah bingung, berarti bukan bagiannya. Nanti ada orang-orang yang Tuhan akan tempatkan dan akan menjadi bagian di tempat ini. Ya. Bawa dalam doa terus menerus. Bawa, dan di sini dikatakan, dan mereka semua disembuhkan. Mereka semua, perhatikan kata ini, semua disembuhkan. Apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan, Tuhan akan kerjakan lagi. Dan kalau itu tertulis di dalam Alkitab, berarti Tuhan menginginkan supaya kita mempunyai pengalaman yang sama. Jangan takut berdoa, supaya Tuhan semua yang sakit, yang datang ke tempat ini, semuanya disembuhkan. Itu Alkitabiah. Ya, itu doa yang Alkitabiah. Itu doa yang Alkitabiah.
Saya tadi ditelepon dan mendapat kabar dari mama dari orang yang saya doakan di Jakarta. Sekarang sudah bisa bekerja dikatakan. Hanya halusinasinya kadang kambuh tapi tidak separah yang dulu. Ya. Tapi sekarang sudah bisa konsentrasi. Kalau sempat Pak Yusa bisa video call anak saya untuk berdoa bersama. Dan saya katakan, oh ya, nanti kapan saya video call dan kita akan berdoa. Ya saya juga ikut ya Pak Yusa, doa untuk anak saya juga, kita bertiga doa. Nah, lihat jarak, ada jarak tetapi lihat bahwa ada orang-orang yang butuh kita. Sidang jemaat. Ada orang-orang yang butuh kita. Saya tadi katakan pada istri saya, baru Andrew Ciliah mengatakan, Tuhan akan memperlebar pelayanan saya di Solo, Madiun. Madiun enggak pernah. Saya kata. Tadi ada dari Madiun yang WA saya minta pelayanan pelepasan dari susu, dari segala macam. Bukan kembalian ya, susu. Ya. Ya. Tetapi ayo saya mau kembali membangkitkan semangat kita semua. Tuhan ingin membangkitkan gereja seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini. Yang kita bahas saat ini. Berdoalah kembali. Ulurkan tanganmu Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Bertekunlah dalam beribadah. Jangan bolong-bolong. Ya. Kemudian miliki hati yang peka untuk melihat kebutuhan dari minimal saudara-saudara seiman kita. Ya. Butuh apa? Sedang ngalami apa? Ya. Sedang ngalami apa? Oh, dia mau ke gereja, tidak ada kendaraan. Kenapa kau tidak berinisiatif untuk menjemput, untuk menawarkan diri? Mau saya jemput, mumpung saya sendiri, mumpung saya bawa mobil. Kan? Dan ketika itu terjadi, gereja mula-mula akan terjadi kembali di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.